Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ainun Nela Rohdita, Siti Tufahatur, Sela Aji Oktarin, Erlinda Kartika, dan Anzori. Dalam video ini, kelompok kami ingin menyampaikan mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Yuk, simak bersama-sama. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut para ahli. Terdapat beberapa para ahli yang mendefinisikan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Ada juga menurut Carroll and Tomlinson and Moon, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam pembelajaran sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan preferensi belajar peserta didik. Yang ketiga, yaitu menurut Schoolholm dalam Wiwin Herlina, pembelajaran berdiferensiasi adalah model pembelajaran motorik yang dirancang pada pentingnya variabilitas gerakan dan berakar pada teori sistem dinamis gerakan manusia. Berdasarkan pengertian beberapa para ahli, dapat diambil garis besarnya bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ada beberapa filosofi yang mendasari tentang pembelajaran berdiferensiasi, yakni yang pertama, semua peserta didik pada dasarnya memiliki kekuatan dalam bidang-bidang tertentu. Yang kedua, semua peserta didik memiliki bidang yang butuh untuk dikuatkan. Yang ketiga, setiap otak peserta didik adalah unik, seperti suatu sidik jari, jadi tidak ada yang sama dari individu yang satu dan individu yang lainnya. Yang keempat, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Yang kelima, ketika memulai suatu topik yang baru, peserta didik membawa dasar pengetahuan mereka sebelumnya dan pengalaman dalam belajar. Yang keenam, emosi, perasaan, dan sikap berpengaruh pada belajar. Yang ketujuh, semua peserta didik dapat belajar. Yang kedelapan, peserta didik dapat belajar dengan cara yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda pula. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 4 ciri, yaitu yang pertama, pembelajaran yang berfokus pada konsep dan prinsip pokok, harus berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum dengan memetakan kebutuhan peserta didik serta memasukkannya ke dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri, berkelompok, berdasarkan tingkat kecerdasan, berkelompok berdasarkan modalitas belajar, dan lain-lain. Yang keempat, peserta didik secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat pada peserta didik, bukan kepada guru. Baik, selanjutnya adalah contoh keragaman peserta didik di kelas. Contoh yang pertama, Andika adalah seorang murid kelas 9 di suatu SMP negeri. Ia sangat aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Sejak kelas 7 hingga saat ini, banyak sekali prestasi yang telah ia peroleh, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Selain itu, ia juga sangat aktif ketika pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di rumahnya, ia juga suka berkebun di sekitar halaman rumahnya. Sementara itu, Kevin, teman kelas Andika, senang sekali dengan pelajaran matematika. Ia selalu bersemangat untuk menerima pembelajaran di kelas. Tak heran jika ia menjadi salah satu murid dengan nilai tertinggi di mata pelajaran matematika.
Akan tetapi, ia kesulitan ketika praktik pembelajaran olahraga. Terlihat sekali bahwa ia jarang pernah berolahraga seperti futsal, basket, dan voli. Selain itu, Kevin memiliki kucing sebagai hewan peliharaannya. Setidaknya ia memiliki 4 ekor kucing di rumahnya. Lanjut contoh yang kedua. Pak Jaka mengajar di kelas 3 SD. Ia mempunyai 28 murid yang terdiri dari 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Setidaknya terdapat 1 murid laki-laki bernama Andi dan 2 murid perempuan yang bernama Agnes dan Anggi yang kesulitan belajar matematika. Andi memiliki sikap yang tidak mau diam, sehingga ketika pembelajaran matematika memilih untuk berkeliling dengan mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Sementara itu, Agnes dan Anggi kesulitan belajar karena mereka merasa minder tidak bisa menyelesaikan soal dengan benar. Oleh karena itu, ketiga murid tersebut membutuhkan bimbingan tersendiri dari Pak Jaka untuk mengerjakan soal. Pada saat murid-murid mengerjakan soal matematika dengan tenang, Pak Jaka menghampiri Andi, Agnes, dan Anggi untuk membimbing mereka belajar sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Baik, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran berdiferensiasi. Kelebihan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, proses belajar berpihak pada peserta didik, yang mana peserta didik diberi kebebasan untuk berpikir dan berkembang sesuai dengan potensi bakat dan minatnya. Yang kelima, peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di kelas. Yang keenam, meningkatkan prestasi peserta didik. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran berdiferensiasi yaitu yang pertama adalah persiapan memakan waktu. Guru harus menyiapkan berbagai macam perangkat pembelajaran dan asesmen yang berbeda. Yang kedua, terbatasnya waktu di kelas. Guru harus mampu mendampingi dan menangani peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga adalah guru harus memiliki manajemen skill yang baik. Guru dituntut untuk mengatur diri sendiri, mengidentifikasi langkah-langkah serta strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Di sini terdapat 4 teori yang mendukung. Yang pertama yaitu teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi perkembangan anak ini diperkenalkan oleh Uri Bronfenbrenner. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi dalam lingkungan sosial di mana anak tinggal, baik di lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Kelima sistem ekologi tersebut antara lain mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kranosistem. Teori yang kedua yaitu teori multiple intelligence. Teori multiple intelligence atau yang disebut juga dengan kecerdasan majemuk ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner. Howard Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam serta dalam situasi yang nyata. Pada teori multiple intelligence ini terdapat 8 bentuk kecerdasan. Kedelapan kecerdasan tersebut antara lain: yang pertama, kecerdasan verbal linguistik, yakni kemampuan untuk menyusun pikiran yang jelas dan dapat menerjemahkan dalam bahasa yang lugas. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan menganalisis masalah secara logis dan konseptual tentang angka, hubungan, dan pola. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual,
yang berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani adalah kemampuan koordinasi gerak fisik, mata, dan kontrol motorik dengan baik. Yang kelima, yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan musik. Yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi, peka terhadap emosi orang lain, mudah menyesuaikan diri, memiliki rasa empati yang tinggi, dan suka menolong orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, yakni kemampuan dalam menyadari emosi, perasaan, dan memotivasi diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu kecerdasan naturalis, yang merupakan kepekaan atas perubahan yang terjadi di lingkungannya. Teori yang ketiga yaitu Zone of Proximal Development atau yang disingkat dengan ZPD. Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal adalah sebuah teori yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial anak. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak dalam memecahkan permasalahan secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak memecahkan masalah dengan scaffolding atau pendampingan orang dewasa ataupun kolaborasi dengan teman sebayanya. Kemudian, teori yang keempat yaitu teori learning modalities. Teori learning modalities berkaitan dengan modal yang dimiliki peserta didik berdasarkan pengalamannya. Terdapat 3 modalitas yang dikenal dengan singkatan VAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Modalitas visual memungkinkan siswa untuk lebih mudah menerima informasi melalui gambar. Modalitas auditory cenderung mengandalkan pendengaran dan sering melibatkan pertanyaan serta diskusi. Sedangkan modalitas kinestetik mendorong kegiatan fisik atau belajar secara praktik langsung. Namun, peserta didik tidak harus terbatas pada satu modalitas belajar saja, karena mereka dapat menjadi pembelajar multimodal yang dapat beralih mode tergantung pada situasi pembelajaran. Selanjutnya, implementasi metode pembelajaran berdiferensiasi dalam kurikulum Merdeka. Pertama, pendidikan diferensiasi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka, metode pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan melalui pendekatan diferensiasi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar. Guru dapat mengidentifikasi perbedaan individu siswa dalam hal kemampuan, minat, dan gaya belajar, serta merancang rencana pembelajaran yang memenuhi kebutuhan mereka. Kedua, penggunaan materi pembelajaran yang berbeda. Metode pembelajaran berdiferensiasi melibatkan penggunaan materi pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan siswa. Guru dapat menyediakan sumber daya tambahan, tugas yang disesuaikan, atau bahan bacaan yang berbeda untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar pada tingkat yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, penggunaan strategi pembelajaran yang berbeda. Metode pembelajaran berdiferensiasi juga melibatkan penggunaan strategi pembelajaran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan siswa. Guru dapat menggunakan pendekatan pengajaran yang beragam seperti pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, atau pembelajaran berbasis masalah. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang keempat, penilaian yang berbeda. Metode pembelajaran berdiferensiasi juga melibatkan penggunaan penilaian yang berbeda untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan umpan balik yang sesuai dengan kemampuan mereka. Guru dapat menggunakan penilaian formatif seperti tes formatif, tugas proyek, atau portofolio siswa. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.